Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Jadi sekarang aku lagi nggak motovlogan, tapi di sini aku bakal bahas sebuah produk ya. Kita bakal nge-review sebuah radiator dari brandnya Suzuki. Jadi ini bakal aku pakai buat Ninja. Oke. Nah, di sini aku akan bahas sedikit tentang radiatornya. Sekalian kita unboxing. Nah ini ya udah kebuka, soalnya kemarin aku mau ngepastiin dulu kalau misalnya barangnya itu memang bagus gitu. Nah, maksudnya nggak ada yang inilah ya. Nah ini kita buka. Oke, ini kita taruh di sini. Nah ini radiatornya dari Suzuki GSX ya. Bukan GSX sih, tapi ini kayaknya memang punya Satria Fu tapi yang udah FI ya. Jadi ini radiatornya. Kalau ini sama punya apa namanya? Kalau ini sama radiator GSX mungkin beda di bracket sininya aja. Nih. Ya kan? Mungkin kalian bisa lihat. Iya lupa buka dulu ya. Oke. Nih kita unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sedikit lagi. Jangan sampai terpental barangnya. Nah ini baru aku buka ya. Nah nih kita lepasin dulu. Nah ini radiatornya. Ini radiator punya Suzuki Satria FU yang FI ya. Nah ini bentuknya. Jadi kenapa aku ganti pakai ini, karena banyak bukan bilang sih, banyak yang rekomendasikan juga, soalnya harganya yang masih 300-an ribu gitu ya kan. Terus dia lebih tebal ketimbang bawaan dari punya Ninja RR gitu. Nanti kita bakal bandingin sama punya Ninja RR. Nah kalau dari sini, kalau aku lihat kita nggak dapat ini ya, tutup apa namanya, tutup radiatornya, tapi kita bisa pakai yang lama gitu. Jadi kita bakal pakai yang lama. Terus kita bakal fitting juga buat dudukannya gimana pasnya, karena ini pasti dibikinkan bracket bantuan ya, kayak misalnya ini pakai yang lama kan, bracket yang lama, nanti yang di bawah ini dibantu. Soalnya kalau aku prediksi lebih panjang yang punya Ninja RR ketimbang punya Suzuki FU ini gitu, Satria FU ini. Nah ini bentuknya, ini ada kodenya juga ya, ntar kebalik. Nah ini kodenya 704012 Indonesia. Jadi ini radiator ini sama punya GSX tuh cuman beda di bracketnya aja, dudukan sininya. Ini sama ini beda, punya GSX sama Satria FU ya kan. Terus ini masih sama, cuman kalau aku lihat, bukan aku lihat sih, cuman ini kendalanya kalau dipasang di punya untuk Ninja, kalau dipasang di Ninja ini nggak ada water temperaturnya, jadi temperatur suhunya tuh nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai ini, temperatur suhunya tuh kalian harus ganti head punya Ninja R atau Ninja SS, karena temperaturnya tuh kan di head gitu, bukan di radiator. Kalau Ninja RR baru di radiator. Sekilas kayak gini sih bentuknya, penampakan. Ini sengaja belum dibuka. Kalau mau buka ya kita buka ya. Ih, bersih ya, baru, nggak ada masalah, nggak ada yang cacat juga. Kita pasang lagi, soalnya masih ini ya, soalnya kita harus fitting dulu, fitting dudukan. Terus ini bagian depan dari radiatornya kita cek lagi. Nah nih, bagus ya. Nah tuh, kalian bisa lihat ya, jauh banget bedanya gitu. Kalau ditengok dari dimensi, lebih besar yang bawaan standar Ninja RR ketimbang punya brand dari Suzuki. Tapi kalau misalnya kalian apa namanya mau lihat kapasitas sama perbedaan lebarnya, nah nih lebarnya radiator Ninja RR sama radiator brand Suzuki gitu. Nah aku gini, nah tuh jauh ya, kelihatan bedanya ya. Nah tuh, ini yang hitam Ninja RR, yang ini punya Suzuki.
Walaupun lebih besar dimensi punya Ninja RR, tapi volume yang lebih besar itu punya Suzuki gitu. Nah nih, beda ya. Ini jauh beda ini. Mungkin 2 kali ini lebarnya mungkin. Dan kita bakal pasang di Ninja RR. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pasang radiator GSX ke Ninja, jadi yang kalian butuhin tuh besi kayak gini ya. Nah, nih. Jadi nanti ini kalian potong sesuai ukurannya. Jadi nanti ini sebagai dudukan di bawah gitu. Dan satu lagi, teman-teman harus ganti selang juga. Soalnya selang yang bawaan Ninja RR itu kan pendek gitu. Terus radiatornya pun juga pendek, jadi nggak sampai. Jadi kita ganti pakai ini. Teman, ini selangnya sementara ya, karena budgetnya juga gantung. Nanti aku bakal gantikan sama Samco. Jadi teman-teman bisa pakai ini dulu gitu. Nah, ini besi yang tadi ya kan. Nah, ini dipotong bikin 2. Bentar. Nah, ini besinya kayak gini. Terus ini dipotong ya. Ini aku beli di sini harganya 5.000. Nah, nanti ini kalian potong. Jadi teman-teman bisa bikin kayak gini ya. Jadi kayak huruf segitiga gini. Biar jadi dudukan bawahnya gitu. Nah, setelah itu, nah jadi ini teman-teman bisa pasang gitu. Bentar ya, aku contohin dulu. Nah, ini udah kepasang ya. Jadi nanti ini masih pakai dudukan yang lamanya, ya kan? Nah, nanti yang di bawah baru dibikinkan besinya seperti ini. Nah, nih. Ini dudukan yang lamanya juga dibikinkan macam kayak ngeruncing gitu. Jadi di sini taruh ya di sini. Nanti gantungannya taruh di sini gitu. Terus untuk dudukannya, dia kan awalnya kayak gini nih. Ya fokus. Nah tuh, jadi awalnya kan dudukan ini, jadi ini dipotong gitu. Nanti ini biar bisa rapat kayak gini, jadi dia datar gitu. Kalau ini kan sebelumnya agak condong ke bawah ya kan. Nah nanti, jadi dipotong sedikit. Habis itu baru kita naikin ke atas gitu. Nah contohnya tuh kayak gini. Nah tuh, jadi dia lebih datar gitu ya. Jadi dia datar. Soalnya aku harus pakai cover radiator terus dipakai gitu, biar nanti dia aman gitu. Nah kurang lebih contohnya kayak gini gitu. Ini tinggal kita kuatin dulu. Terus untuk selangnya teman-teman harus ganti ya. Nah nih, soalnya ukuran ini sama yang standar. Nah nih, ini kebesaran gitu. Nah tuh kan, jadi teman-teman harus ganti selang juga. Kalau ini aku pakai yang ini dulu sementara, nanti kalau ada rezeki baru aku ganti sama Samco gitu. Jadi penampakannya seperti ini ya. Nih. Nah, ini dudukannya tadi aku kasih ini pakai yang lama, jaring yang lama, karena ini memang perlu. Jadi biar nanti kalau kena batu tuh radiatornya nggak rusak gitu ya kan. Terus penampakannya seperti ini. Aku nggak bisa ngambil terlalu jauh ya karena tempatnya masih kecil, tapi nanti kalau udah siap nanti aku akan bikinkan ngambilnya dari jauh juga gitu. Dari depannya seperti ini. Keren ya? Oh iya dong. Jadi sekarang kita bakal isi radiator dulu. Nah, ini pemasangannya udah selesai. Radiatornya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, tuh. Pasang ya. Ini sifatnya selangnya sementara ya. Karena aku nggak tahu juga kalau misalnya ininya lebih besar ketimbang yang di sini gitu. Ini tadi cupnya aku buka juga karena ada yang mau aku perbaiki. Jadi penampakannya seperti ini ya. Nah, di sini kita bakal tes hidupin ya. Nih, jadi motornya udah hidup, radiatornya udah dipasang, cuman masalahnya dia nggak ada sensor temperatur ya. Jadi sensor panasnya Ninja RR kan di radiator sebelumnya. Jadi kelemahan radiator ini nih dia nggak punya sensor panas gitu, water temperaturnya nggak ada. Sebelumnya kan kalau punya radiator Ninja RR kan ada radiator tempat ini ya,
sensor water pumpnya. Kalau yang punya Suzuki ini nggak ada gitu. Jadi itu aja sih masalahnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ini bisa bikin di sini juga di radiatornya atau dibolongin itu. Kayak apa namanya? Tutup headnya punya Ninja RR gitu. Ninja RR kan sensor panasnya di atas head gitu. Itu aja sih masalahnya. Kapasitas dari ini nih radiator ini 1300. Ini aku udah ngisi tadi 1 liter tapi masih kurang. Jadi memang kapasitas radiator ini sama yang lama memang lebih besar yang ini. Kalau pakai yang punya Ninja RR standar itu kayaknya nggak sampai 1 liter. Udah full. Kalau ini masih kurang, 1 liter masih kurang. Sekian dulu buat video vlog kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.